Pluto, salah satu anime yang gue tunggu banget di tahun 2023 ini akhirnya rilis. Gue suka ceritanya dari awal sampai akhir, itu beneran bagus banget. Karena ya jelas ini anime itu adaptasi dari manga karya Naoki Urasawa. Sehingga kalau udah soal cerita nggak perlu dipertanyakan lagi dah. Mungkin lu pada yang tahu Naoki Urasawa karena Monster, gue rasa lu juga perlu banget nyoba nonton ini anime yang bagi gue ceritanya bagus banget. Sehingga ya jelas banget di video ini gue bakal ngomongin Pluto gitu. Dan video ini aman dari spoiler karena gue ngerasa lu pada harus nonton sendiri buat ngerasain bagusnya ini anime itu kayak gimana. Langsung aja gue mulai dari ngejelasin latar belakang series Pluto itu gimana sih. Pluto merupakan manga karya Naoki Urasawa yang terbit di majalah Seinen Big Comic Original pada tahun 2003 sampai tahun 2009 dengan adaptasi anime yang tayang pada tahun 2003. Adaptasi anime dikerjakan oleh studio M2 dengan Netflix sebagai pemegang lisensinya. Manga ini tuh based on Astro Boy karyanya Osamu Tezuka, salah satu manga yang ikonik banget lah. Dan lebih spesifiknya dari informasi yang gue temukan, ini tuh merupakan reinterpretasi yang lebih dark, lebih serius salah satu arc dari Astro Boy itu tuh kalau nggak salah arcnya namanya The Greatest Robot on Earth. Cuma di sini sama Naoki Urasawa dibikin lebih serius, lebih dark aja sih kalau dari informasi yang gue temukan. Dan judulnya Pluto itu diambil dari villain arc tersebut. Jadi ya bisa disebut serial manga Pluto ini merupakan reinterpretasi cerita salah satu arc Astro Boy oleh Naoki Urasawa. Makanya kalau lo lihat karakternya emang hampir semuanya itu dari series Astro Boy yang diredesign dengan art stylenya Naoki Urasawa sendiri. Jadi ya emang banyak referensi ke Astro Boy juga. Anyway, informasi tambahan yang gue temukan, ini tuh penulisan manganya sangat diawasi oleh Makoto Tezuka yang merupakan anak dari Osamu Tezuka sendiri gitu. Jadi emang sangat paying respect kepada Astro Boy gitu dah. Anyway, segitu aja tentang latar belakang pembuatan Pluto secara umum gitu loh manganya ya. Selanjutnya gue bakal ngejelasin ceritanya itu tentang apa sih. Pluto menceritakan masa depan di mana robot itu berkembang sangat pesat dan robot itu menjadi sangat mirip sama manusia gitu. Dan robot sama manusia itu hidup beriringan, dan robot juga di dunia ini punya hak asasi mereka tersendiri. MC kita pada series ini adalah Gesich, seorang detektif robot Jerman yang merupakan agent Europol. Ia ditugaskan untuk menyelesaikan kasus pembunuhan robot dan manusia yang menggembarkan dunia. Korban robot asal Swiss yang dibunuh di hutan dan korban manusia di Jerman. Manusia tersebut diduga dibunuh oleh robot meskipun seluruh robot di dunia dibuat agar tidak dapat membunuh manusia. Apakah terjadi malfunction di AI robot sehingga bisa membunuh manusia atau kayak gimana? Satu hal lainnya lagi, tiap korban yang dibunuh oleh pelaku ada tanduk yang ditinggalkan di tempat kejadian perkara. Mau itu pembunuhan robot ataupun pembunuhan manusia, pasti ada tanduknya. Apakah pembunuhan robot di Swiss dan pembunuhan manusia di Jerman ini saling berkaitan satu sama lain? Selanjutnya gue mau ngebahas overall experience gue nonton ini anime itu kayak gimana. Mungkin kalau sangat disimpulkan ya overall experience gue nonton ini anime Pluto, ya gue suka banget lah dari awal sampai akhir itu dibikin tegang, dibikin roller coaster emosional banget gitu loh. Kalau gue bahas secara detail ya, ada beberapa hal yang bagi gue itu ngebikin ini anime menonjol dari kebanyakan anime yang tayang akhir-akhir ini. Hal yang berbeda dari kebanyakan anime yang ada sekarang itu adalah Pluto ini satu episode itu durasinya kurang lebih selama 1 jam gitu loh, dengan total episodenya itu ada 8, dan 8 episode ini nge-cover semua bagian dari Pluto dari awal sampai akhir. Ini hitungannya adaptasi 1:1 lah dari apa yang gue temukan. Gue nggak mau bandingin sama manganya ya kayak gimana, karena gue jujur anime only, belum baca manganya gitu loh. Mungkin suatu saat kalau gue minat ya gue baca manganya gitu. Jadi mungkin di saat ini kalau bandingin sama manga gue no comment banget. Lanjut ya, ini mungkin salah satu anime yang lumayan berat ceritanya, dan daya tarik utama anime ini ya emang sesuai ekspektasi gue, yaitu interaksi karakter di dalam ceritanya seperti dialog antar karakter ya. Jadi ini anime emang banyak dialognya gitu. Tetap kok ada action, cuma anime ini tuh actionnya bagi gue itu selingan, cuma bonus aja karena ya balik lagi fokus utamanya emang bukan di actionnya gitu, tapi di murder mystery sama di dialog karakternya bagi gue di ceritanya lah, bukan di gelut-gelut ya. Terus bagi gue interaksi karakternya bagi gue tuh dieksekusi dengan sangat bagus, dan gue ngaku aja gue nangis nonton ini anime gitu di beberapa bagian yang bagi gue tuh sangat menyentuh. Jadi ya cerita yang dalam dengan pesan yang dalam juga itu ngebuat ini anime bagi gue tuh keren banget. Mungkin ini tambahan dikit aja, hal lainnya yang gue rasain tiap kali nyimak cerita tentang robot yang menjadi mirip banget sama manusia dan robot sama manusia itu hidup beriringan
beriringan, itu selalu bikin gue ya rada existential crisis aja. Gue terlalu mikirin nasib robot di ceritanya kayak gimana, sumpah. Kayak kalau robot itu udah mirip sama manusia, masyarakatnya kayak gimana, terus apakah android bermimpi domba elektronik. Anyway, terakhir dari gue penutup kayak pertimbangan lain, apakah ini anime rekomen bla 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 gitu deh. Terus ya tentu aja bagi gue ini anime sangat rekomen banget buat lu lihat. Rekomen banget kalau lu pengen nonton anime dengan cerita yang lumayan berat, dan mungkin bagi kebanyakan orang ini ceritanya udah tergolong berat banget sih. Tipikal Naoki Urasawa emang ceritanya kebanyakan kayak gini gak sih? Tapi gini, ini anime bagi gue rasa nggak bakal cocok buat lu pada yang gak suka sama anime yang banyak omong, yang banyak dialognya gitu loh. Kalau lu bosanan, dan bagi gue itu emang daya tarik utama, cuma bagi lu pada yang gak suka anime yang banyak omong, yang banyak dialog dengan pembawaan yang berat banget, mungkin gak cocok. Itu pertimbangan lainnya. Kalau gue pribadi sih ya suka-suka aja gitu loh dengan modelan anime yang cerita itu banyak omongnya kalau eksekusinya bagus. Dan bagi gue eksekusi ceritanya Pluto bagus banget sih, jadi ya gue suka banget. Oh ya, ini anime juga rekomen sih kalau lu kepo sama Naoki Urasawa, ataupun kalau lu udah tahu sama karya Naoki Urasawa yang lainnya kayak Monster, 20th Century Boys dan lain-lain. Tetap bagi gue ini rekomen buat lu ikuti. Lu juga yang mau nyoba iseng-iseng lah, kepo, tonton aja dah, gak bakal nyesel. Overall kayak ya udahlah, sih saya lu coba nonton sendiri aja animenya, udah gitu aja dah. Bye.